Oke, selamat pagi Pak Dion. Selamat pagi Bu. Oke, terima kasih waktunya ya Pak Dion. Sesuai janji yang sudah kita sepakati kemarin ya Pak, kita akan janjian untuk nanti saya izin masuk untuk mengikuti pembelajaran Pak Dion sebagai observer di pembelajaran. Nah, tujuannya untuk sebagai observer ini membantu Pak Dion terkait tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai Pak Dion dan ketercapaian yang ingin diraih Pak Dion itu seperti apa dan nanti strateginya seperti apa, seperti itu. Dan nanti ketika ada suatu hal yang mungkin menjadi ganjalan Pak Dion ketika di pembelajaran, nah itu nanti kita bisa cari solusi tindak lanjutnya bersama, seperti itu. Nah, sebelum memulai kelas hari ini, nanti Pak Dion akan mengajar di kelas mana nih Pak Dion? Untuk hari ini di kelas 10D. Oh, di kelas 10D. Nah, nanti di kelas 10D mata pelajarannya apa nih Pak Dion? Karena ini baru pertama kali masuk, jadi yang pasti di awal tuh kita akan belajar mengenai pengantar geografi terlebih dahulu. 10D pengantar geografi ya Pak, berarti IPS geografi ya Pak Dion ya? Betul Bu. Oke, baik. Nah, di sini dalam pembelajaran nanti di kelas 10D tujuan pembelajaran apa nanti Pak untuk yang pengantar geografi di kelas 10D? Tentu peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi apa yang menjadi dasar ilmu geografi. Lalu peserta didik dapat mengaitkannya fenomena geosfer dengan kehidupan sehari-hari Bu. Oke, baik Pak, jadi lebih kayak pengenalan dulu seperti itu ya Pak ya. Baik, menurut Pak Dion nanti ketika saya melaksanakan observasi di kelas Pak Dion, area mana nih Pak yang ingin perlu saya observasi dan nanti perlu Pak Dion kembangkan nih yang nanti harus dicapai di kelas? Jadi kemungkinan saya akan mencoba untuk memantik pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan kehidupan nyatanya dia. Jadi tidak hanya terpaut sama teori, tapi nanti si peserta didik dapat, oh ternyata apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan fenomena geosfer yang ada gitu Bu. Oke, menurut Pak Dion ada lagi tidak selain menggunakan pertanyaan pemantik untuk meraih ketercapaian yang ingin dicapai? Mungkin akan diajak lebih diskusi kelompok bisa Bu. Jadi si peserta didik nanti dibagi ke dalam 10 kelompok misalnya dan dibagi-bagi menurut konsep-konsep geografi. Nanti si peserta didik dapat belajar bersama dan mengaitkannya juga ke kehidupan mereka di sehari-harinya gitu Bu. Oke, baik Pak Dion. Lalu di bagian mana nih Pak Dion yang nanti bisa menentukan oh ini sudah tercapai, indikatornya seperti apa? Indikatornya mereka paham dengan 10 konsep geografi, lalu ada 3 pendekatan geografi dan 4 prinsip geografi yang menjadi dasar dalam semua penelitian geografi ini. Oke, ternyata sudah ada ya Pak indikatornya. Nah, dari sini sebelum Pak Dion melaksanakan nanti pembelajaran dengan anak-anak terkait strategi apa nih yang Pak Dion siapkan nih agar nanti anak-anak bisa mencapai ketercapaian sesuai indikator yang diharapkan oleh Pak Dion? Strateginya, saya untuk awal menyiapkan materi menggunakan PPT terlebih dahulu, lalu siswa bisa mencari sendiri tahu, ada waktunya untuk mencari tahu sendiri di Google atau segala macam itu Bu. Oke, ada lagi Pak Dion? Untuk sementara cukup segitu Bu. Untuk di awal. Oke, baik Pak Dion. Baik, mungkin ini saja terkait wawancara kita di kegiatan praobservasi. Nanti semoga kegiatannya bisa berjalan lancar, lalu bisa mencapai tujuan dan yang hendak dicapai oleh Pak Dion nanti juga bisa saya amati dan harapannya juga seperti harapan Pak Dion ya anak-anak bisa mencapai sesuai dengan indikatornya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dion. Sama-sama Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat pagi ini? Kita tadi Bapak udah absennya untuk hari ini 3 orang izin gak masuk ya. Ada Kano sakit,
Hero tadi izin sama Arya izin ya. Oke, kemarin kita udah pernah bahas bahwa hari ini kita akan mulai materi mengenai geografi. Coba di sini kalian yang waktu SMP ada yang masih ingat geografi itu? Mengenai apa? Tentang lokasi. Yang lain gimana? Gambaran bumi. Oke. Yang lain? Tentang benua. Ada lagi? Batasan. Terus? Kayak yang kalian bilang itu semua itu berkaitan dengan geografi ya. Di sini geo itu tadi kata Agus Tejo benar. Geografi diambil dari kata Latin. Apa gunanya? Ada geo dengan ya. Boleh. Kasih Tejo. Mantap banget nih Gus Tejo bisa nulis bahasa Yunani ya ini. Jadi geografi diambil dari kata geo dan grafein. Tadi kata Gus Tejo udah benar, geo itu artinya apa Gus Tejo? Bumi. Lalu kalau grafein? Gambaran. Jadi kalau secara singkat, geografi itu adalah gambaran bumi. Nah, dari kalian ada yang bisa mendefinisikan dengan kalimat sendiri apa itu geografi? Ada yang mau? Yang mau coba tangan. Definisi tentang geografi. Ayo, apa mau Bapak tunjuk nih? Kalian kan cowok semua nih harus berani dengan sendirinya. Siapa yang mau mendefinisikan geografi dengan kalimat sendiri? Coba Billy. Apanya simpan dulu ya Billy? Ibu Pak. Ibu. Oke Billy, coba definisikan geografi dengan kalimat kamu sendiri. Geografi adalah pelajaran yang mempelajari suatu daerah Pak, tentang letak geografinya dan bencana-bencananya Pak. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai suatu daerah. Ya, daerah. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Coba Rafael Arya definisikan geografi. Dia mempelajari tentang letak-letak benua, terus letak negara, daratan, dan bencana alam. Oke, jadi ilmu yang mempelajari mengenai benua-benua dan bencana alam. Oke, itu sudah semua ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan apa itu geografi. Sebenarnya banyak tokoh yang mengemukakan, tapi yang Bapak di sini tekankan ada 3. Ini yang paling penting. Di sini ada menurut Eratosthenes mengatakan bahwa geografi itu merupakan penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, ini tadi seperti yang penelitian sederhana dari geo dan grafein. Jadi Eratosthenes ini dikenal dengan bapak geografi. Dia berasal dari Yunani. Lalu ada menurut Immanuel Kant. Ini ada disiplin ilmu yang memiliki objek studi geografi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dalam ruang. Jadi geografi itu tidak lepas dengan ruang, tempat, wilayah. Nah, yang lain adalah menurut IGI. Ini merupakan organisasi geografi di Indonesia. Ada Ikatan Geografi Indonesia mengatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks ruangan. Jadi di sini ada kata kunci yang penting di geografi, yaitu ruang dan tempat. Jadi kalian yang waktu itu pernah Bapak singgung, geografi itu tidak lepas dari peta. Jadi maupun materi apapun itu pasti ada peta. Dari materi kelas 10, 11, 12 itu pasti kalian akan mempelajari mengenai peta atau wilayah. Nah, lanjut ke objek studi. Di geografi ada 2 objek, yaitu ada objek material dan objek formal. Coba dari sini ada yang udah
Ngerti nggak apa itu material, apa itu formal? Masih belum paham? Jadi kalau objek material itu adalah objek yang menjelaskan mengenai fenomena geosfer. Sedangkan kalau objek formal itu adalah cara pandang. Cara pandang mempelajari mengenai objek material. Jadi objek material itu adalah fenomenanya, sedangkan objek formal adalah cara pandang. Cara pandang untuk mendeskripsikan objek material. Nah, di sini ada 5 objek material. Ada yang masih ingat? Ayo, belum apa? Atmosfer itu apa? Langit. Mengenai galaksi, lapisan udara. Litosfer, Tanah. tanah, apalagi? Hidrosfer air. Ya, litosfer dulu nih. Selain tanah, apa yang berbentuk fisik lah, nyata dapat dilihat. Nah, sedangkan kalau aspek sosial itu tentu tidak jauh dari masyarakat, kayak aspek pekerjaan, penduduk dan segala macam. Pokoknya mengenai kependudukan, kalau aspek sosial. Benar. Benar. Nah, ini ruang lingkup. Ini seperti bacaan bahasa Indonesia ini. Ruang lingkup geografi itu menyangkut dengan 5W 1H. Coba Bapak akan kasih fenomena banjir. Siapa yang mau mengaitkan dengan 5W 1H? Jadi apa pertanyaan yang berkaitan dengan banjir? Bapak kasih contoh misalnya when. Kenapa banjir bisa terjadi? Itu maksudnya ke why ya? Ya. Benar. Siang Di mana banjir itu terjadi? itu where. Benar. Tadi why udah, where terus apa lagi? Why tadi udah sama Tejo. Apa yang menyebabkan banjir itu? Itu masuk ke mana? Wah. Terus kalau apa lagi? When? Kapan banjir terjadi? Kapan? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Satu lagi siapa? Ya. Siapa yang menyebabkan banjir itu sampai? Bisa. Siapa juga yang terdampak juga bisa. Nah, jadi ketika kalau ini kalau orang itu 5W 1H ini masih mudah nih, masih mudah kalian pahami. Oke, kita akan masuk ke yang paling inti di sini, yaitu adalah konsep geografi. Di sini ada berapa? 11. Ada 10. Nah, ini yang paling pentingnya ada 10 konsep geografi. Kita akan bahas satu persatu dari 10 ini. Ini mohon kalian fokus seperti karena ini juga yang paling sering muncul di soal ulangan atau apapun itu. Dari konsep geografi. Karena ini yang akan menjadi dasar dari geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi udah tentu tahu ya. Lokasi itu apa? Keberadaan suatu tempat, objek, wilayah. Nah, di sini ada 2 lokasi. Ada lokasi itu lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang sudah pasti. Jadi kalau menurut lokasi itu dikaitkan dengan garis lintang, garis bujur. Nah itu udah paten ya itu, jadi nggak bisa diubah lokasi absolut. Sedangkan kalau lokasi relatif, lokasi yang berada menurut cara pandang kita. Jadi misal nih kayak kalian bertanya lokasi sekolah PL itu di mana? Sekolah PL. Misal kalian posisinya ada di Cilandak. Ada yang tahu sana di mana? Ada orang Cilandak di sini? Cilandak atau sana? Ya. Coba Tejo lagi ada di Cilandak. Ya. Lalu ada orang yang nanya sekolah PL itu ada di mana? Menurut lokasi relatif kayak gimana Tejo jawabnya?
ada depan rumah Peruri, depan rumah Peruri. Luri. Ada yang lain? Misalkan lagi di jalan Simatupang tuh yang bawah. Kalau kan jalan Simatupang. Nah, nanti ada orang yang nanya sekolah PL ada di mana sih? Menurut lokasi Yang relatif. utara, Ada di utara. utara, benar nah. Jadi kalau lokasi relatif itu bisa dikaitkan dengan arah mata angin. Jadi kita misal di jalan Simatupang, pasti kita akan jawab di sebelah utara. Beda kalau kita lagi ada di Ancol misalnya. Sekolah PL itu ada di Selatan. selatan. Jadi perspektif lokasi itu beda. Itu menurut lokasi relatif. Paham semua di sini? Paham? Ini ada yang masih bingung di sini kayaknya nih mukanya. Kalau lokasi absolut apa tadi? Lokasi sebenarnya. Lokasi sebenarnya. Kalau lokasi biasanya dihitung dengan bentukan dengan apa? Tejo. Garis koordinat. Jadi kan kalau garis koordinat kan nggak bisa diubah-ubah gitu. Jadi udah terpaten. Nah itu lokasi absolut. Kalau relatif adalah lokasi yang bisa diubah-ubah menurut cara pandang kita. Itu dari lokasi. Oke, sampai lokasi ada yang ingin ditanyakan? Ada masuk kurang paham? Madagaskar jauh dari Indonesia. Madagaskar Madagaskar jauh dari Indonesia. ada di sebelah mana Indonesia? Sebelah barat, sekitar barat saya. Jadi sebelah barat Jadi, Indo. Ya betul. Jadi itu contoh Tejo. Madagaskar ada di sebelah barat Indonesia, betul. Terus ada lagi misal apa lagi Tejo? Ada contoh lagi? Kepulauan Andaman dan Nicobar ada di barat laut Aceh. Betul. Di Kepulauan Andaman dan Nicobar di barat laut Aceh. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai lokasi sebelum kita lanjut nih. Masih ada 9 konsep di sini. Gak paham tentang lokasi? Bingung mukanya ada yang masih bingung? Kelihatan? Coba tadi ulangi lokasi absolut itu apa? Coba. Jadi kalau kurang paham, gak apa-apa tanya aja lagi. Jangan malu-malu ya. Kalau lebih dekat ke Rusia daripada ke daratan Amerika Serikat. Alaska lebih dekat ke Rusia dibandingkan ke Ke daratan utama Amerika Serikat. bisa itu bisa masuk ke relatif. Jadi jauh dekat itu kan tergantung cara pandang kita. Yang tadi kelihatan kalau lokasi absolut itu lokasi yang tetap ya. Jadi keberadaannya itu tetap gak bisa dirubah. Itu menurut titik koordinat. Kalau lokasi relatif menurut cara pandang kita. Ada yang masih ingat lokasi lintang astronomis Indonesia di mana? Lintang astronomis Indonesia masih ingat ya? 6 derajat sampai Yang angka Yang 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 190 lintang 95 bujur timur sampai 121 Oke, betul kan? Jadi ada di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Lalu ada 95 derajat di bujur timur sampai 141 bujur lebih 10 menit. 10 menit. Itu secara kita lihat kalau secara derajatnya itu yang tadi disebutkan Marvel tadi ya. Oke, untuk lokasi udah paham semua ya? Yakin paham? Lalu ke jarak. Jarak juga ada dua nih, jarak absolut dan jarak relatif. Tadi kan udah tahu ya pengertian relatif dan absolut. Coba kaitkan dengan jarak. Jarak itu apa jarak? Apa yang dimaksud dengan jarak? Dari satu titik ke titik lain. Ada lagi yang lain? Pendapat lain? Apa itu jarak? Jauhnya dari dekat. Jauh dekatnya? Titik arah. Oke. Nah sekarang kalian kaitkan dengan tadi. Sama seperti lokasi ada relatif ada absolut. Jarak relatif itu kayak gimana? Jarak absolut itu kayak gimana? Dan tadi yang masih ingat mengenai lokasi absolut relatif. Absolut itu yang paten, relatif yang berbeda-beda. Nah
contoh jarak absolut dengan jarak relatif. Ada yang udah paham sebelum dari pengertiannya? Hampir sama kok kayak tadi lokasi, hampir sama. Kalau jarak absolut itu ada hitungan angka. Coba kalau jarak biasanya dipakai dengan satuan apa? Kilometer, meter ya. Kalau jarak relatif menit. Oke, Billy langsung kasih contoh. Tadi udah benar jarak relatif menit, jarak absolut kilometer. Coba kasih contoh. Contoh jarak dari SMA PL ke Blok B, jarak relatifnya kurang lebih 10 menit Pak. Menit. Kalau absolutnya jaraknya 5 kilo Pak. Oke, jadi kalau jarak absolut tadi kayak tadi udah dibilang sama Mikael bentukan muka bumi. Ini contohnya gimana? Bentuk muka bumi Pak. Contohnya kayak gimana nih? Oke, tadi Pulau Jawa itu Pulau Jawa gimana? bentukannya panjang. Sama betul. Kurang tepat. Ayo. Morfologi, contoh morfologi. Ayo Nathan. Tadi ditanya paham semua kan? Sudah paham benar? Ya, kita latihnya aja Pak. Ya. Tadi udah sama Billy di gambar Pulau Jawa tadi kaitan dengan morfologi. Tadi yang nyebut-nyebut gunung, tadi ada. Jadi morfologi contohnya gimana? Tadi yang buat di contoh sekolah PL tuh kayak gimana morfologinya? Oh ya, yang dataran Terus kalau pola gimana? Jadi kan harus sama tuh morfologi bentuk, pola juga bentuk persegi. Kalau sekolah PL bentuknya apa? Polanya? U atau C. U atau C atau N ya? Paham Nathan? Kalau pola? Jadi misalnya morfologinya adalah pegunungan selatan Jawa, polanya pola memanjang misalnya. Itu bedanya morfologi dengan pola. Gerak lagi apa aja? Google. Ayo waktu itu kesepakatannya apa? Masih ingat kesepakatan kelasnya? Ketua kelas apa udah? Apa yang menjadi kesepakatan kemarin? Kalau yang sampai 3 kali Pak, habis aja Pak. Kalau sampai 3 kali? Sita. Kayak ngerti ya, jadi kalau tanpa seizin papa gak boleh pegang HP dulu ya, HP dan segala macam. Itu kan udah jadi kesepakatan kalian waktu itu, waktu MPLS kalian ya, kesepakatan kelas. Jadi kalian saling mengingatkan ya. Jadi jangan lupa aja mengingatkan. Oke, lanjut. Morfologi sama pola. Tadi masing. Udah paham semuanya morfologi dan pola? Gak ada suaranya nih.
Aceh atau saya letak gitu. Pola pemanjang, pola memusat, pola menyebar, pola. Ya sekarang ke aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokan suatu wilayah berdasarkan biasanya dipakai dengan yang mempunyai karakteristik yang sama, itu aglomerasi. Contohnya kayak misal Ekoregion. ekoregion, contohnya kayak gimana? Gimana gitu? Kata. Jadi Contohnya itu wilayah Mediterania. Mediterania itu sebagai ekoregion. Bisa. Jadi aglomerasi itu pengelompokan. Yang nggak jauh-jauh ya misalnya wilayah pulau. Pulau itu menjadi suatu kompleks pemukiman. Lalu misal SCBD, ada yang pakai SCBD nggak? SCBD itu adalah pengelompokan Ada wilayah mbak sama mas-mas SCBD. apa? Ada mbak sama mas-mas SCBD. Mbak mas SCBD. Iya. Kemana tuh? Emang ngapain gitu misalnya? Lihat-lihat. Lihat. Oke, jadi SCBD itu merupakan kawasan kalau secara aglomerasi kawasan ekonomi misalnya. Lalu ada yang pernah ke Pulau Gadung nggak? Pulau Gadung. Di sini ada anak Jaktim nggak? Anak Jaktim atau anak Caput di sini? Siapa? Jadi di Jaktim atau Caput itu banyak industri-industri tuh. Kalau kalian pernah kesana tuh pasti banyak truk-truk sana tuh. Sana ada kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta Timur. Nah itu masuk ke aglomerasi sebenarnya ya. Kita tunggu sih Pedro. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak aglomerasi? Kayak lain coba JJ kasih contoh aglomerasi. Pengelompokan. Tanpinus di Tanpinus Sumatera. Ke Sumatera. Ya. Di Usuk Bukit. Masuk Usuk Bukit Bukit Timur. di Dayawan West di Aceh. ya. Apalagi yo aglomerasi. Ya JJ yo. Tanah Major. Contoh aglomerasi. Yo, pengelompokan. Tanah Major. Bisa. Misal ada kawasan adat, misal ada kampung Betawi, nah, terus ke aglomerasi. Jadi pengelompokan yang mempunyai ciri khas yang hampir sama gitu. Jadi kan kayak SCBD kan semuanya tetap mengenai perkantoran. Jadi SCBD itu adalah kawasan niaga, kawasan ekonomi gitu. Nah, itu adalah aglomerasi. Wilayah ekonomi etnis. Misal Papua. Malioboro adalah kawasan pariwi, itu yang maksud dengan aglomerasi. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Aglomerasi tadi tentang pengelompokan. Coba Najib kasih contoh mengenai aglomerasi. Penampakan. Ini kan mengenai pengelompokan. Jadi kayak gimana contohnya? Saya kayak ada di Jaksel, Dari mana? kayak ada di Jaksel, kayak ada di Jaksel, ada di Jaksel, ada di Jaksel, Jaksel. Enggak kedengeran? kayak ada di Jaksel itu termasuk gak? Nggak bisa. Kayak ada di Jaksel termasuk gak? Kayak Jaksel. Aglomerasi. Kita 9. Tristan, sosok aglomerasi.
Tahu pecinan nggak pecinan? China. Jadi itu tempat Chinese. Pecinan namanya ya. Aglomerasi. Glodok tuh ya. Nah kalau di PL ini masuk aglomerasi apa tadi? PL itu masuk ke aglomerasi apa sebenarnya? Tadi di awal banget nih ada yang masih ingat. Pulau itu kawasan apa? Kalau secara aglomerasi kawasan industri di pulau ada. Jadi perumahan ada. Jadi pulau itu adalah aglomerasi perumahan. Jadi kan hampir semua itu rumah hampir nggak ada industri nggak ada. Jadi pulau itu adalah aglomerasi perumahan. Misal kayak perumahan elit, misal di Cibubur, ada orang Cibubur sini. Cibubur itu menjadi kawasan perumahan elit. Contoh, wisata Bisa. Jadi ekowisata itu bisa. Tapi yang mulai aglomerasi Pak. Oke, sampai sini apa masih ada yang tanyakan? Paham? Paham semua ini? Ntar saya ngomong lagi nih. Paham ya? Kita langsung ke nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu sama dengan potensi. Jadi potensi suatu wilayah. Itu maksudnya nilai kegunaan. motif ini perannya itu pohon zaitun. Pohon zaitun potensinya. Ya. Jadi kalau nilai kegunaan itu adalah potensi. Jadi misal di daerah mana? Apa lagi kasih contoh nilai kegunaan? Kalau saya di daerah Sumatera Utara itu banyak minyak. Ya betul begitu ya. Jadi misal potensi Pulau Sumatera itu adalah potensinya kelapa sawit. Nah itu. Di Pantai Timur Sumatera dan Papua bagian selatan itu pohon sawit. Ya betul sawit. Terus juga tidak hanya dengan sumber daya alam, tapi bisa dengan Pohon aspal. ya, kayak misal tadi yang Malioboro itu potensinya ada potensi nilai kegunaannya sebagai tempat wisata. Jadi tidak hanya secara fisik tapi secara sosial juga bisa potensinya. Dan di Pegunungan Jaya ada nama Purwok. Oke, paham ya tentang nilai kegunaan? Ada. Nah ini sekarang kita akan masuk ke tiga ini agak sering ketukar nih. Interaksi, diferensiasi dan keterkaitan ruang. Ini tiga komponen yang sering ketukar. Di sini kita fokus ya. Ini ada tiga poin yang sering ketukar: interaksi, diferensiasi dan keterkaitan ruang. Kita awali dengan interaksi dulu. Interaksi itu adalah apa secara bahasa? Interaksi itu apa? Hubungan ya. Jadi kalau interaksi itu kita akan melihat hubungan. Pasti di hubungan di satu hubungan ada lebih dari satu, kalau secara geografi lebih dari satu wilayah itu di interaksi. Jadi kita tidak melihat satu wilayah saja, tapi kita melihat dengan wilayah yang lain. Ingat ya, kalau interaksi tidak hanya melihat satu wilayah, tapi melihat lebih dari satu. Contohnya, misal kota Jakarta. Untuk hari ini kita cukup sekian, kita lanjut di minggu depan ya. Sekarang udah istirahat. Terima kasih semuanya. Oke, baik, selamat pagi Pak Sigit. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami untuk mendampingi saya terkait pasca observasi kegiatan supervisi akademik yang kemarin sudah saya lakukan bersama rekan saya, ini Pak Dion. Beliau adalah guru IPS khusus di mapel geografi di kelas 10. Nah, kemarin saya observasi di kelasnya Pak Dion, gitu ya Pak Dion.
Terima kasih juga untuk Pak Dion ya, setelah sekian lama kita kemarin sudah melaksanakan observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan seksi wawancara terkait pasca observasi dari apa yang sudah kemarin Pak Dion kita berbicara saat observasi, apa yang perlu kita amati, kemudian yang perlu ditingkatkan dalam hal yang nanti setelah saya observasi itu apa, seperti itu ya Pak Dion ya. Menurut Pak Dion, bagaimana nih pendapat Pak Dion setelah kemarin menyampaikan pembelajaran di kelas 10D ya kemarin ya Pak? Gimana Pak Dion? Kalau untuk kemarin itu dilihat dari tujuan sih sudah mulai agak tercapai gitu. Tujuan yang di awal dirancang tuh kayak masih menganalisis mengenai 10 konsep geografi itu masih dasar, itu udah cukup tersampaikan semua. Lalu untuk kondisi anak-anak kemarin itu ada sebagian yang aktif, ada sebagian juga yang mungkin masih ngantuk atau apa gitu. Jadi waktu kemarin saya pakai metode tanya jawab tuh bukan saya yang menunjuk mereka, tapi biar teman mereka yang saling menunjuk gitu, biar mereka saling aktif lagi, bukan di saya sendiri gitu. Jadi melibatkan anak juga ya untuk membangun motivasi itu tidak dari guru, tetapi juga mengajak anak untuk memberikan motivasi kepada teman-temannya mungkin tadi yang ngantuk atau mungkin yang kurang fokus begitu ya Pak Dion. Lalu menurut Pak Dion selama proses pembelajaran kemarin nih Pak, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Pak Dion rencanakan ya Pak? Sebagian besar sudah sesuai, masih di tahap analisis dan membayangkan di lingkungan sekitarnya itu. Oke, baik Pak Dion. Lalu dari hal yang Pak Dion tadi sampaikan terkait melibatkan anak untuk ini, kemudian sudah poin itu sudah diharapkan Pak Dion sudah tercapai begitu ya. Nah, adakah hal-hal yang dirasa Pak Dion dalam proses pembelajaran itu yang belum puas nih Pak, atau nanti ingin dikembangkan lagi di pertemuan selanjutnya gitu? Nah waktu itu sebelumnya tuh saya merencanain untuk ada waktu untuk diskusi kelompok waktu itu tuh menurut 10 konsep bagi 10 kelompok. Namun karena kemarin lebih saya terfokus ke tanya jawab antar individu, jadi si pembentukan kelompok itu belum tercapai di pertemuan waktu itu. Oke, baik Pak Dion. Jadi ada waktu yang mungkin karena situasi ya belum sempat terjadi diskusi kelompok ya, jadi hanya diskusi tanya jawab dengan dibantu teman yang lainnya seperti itu ya. Oke, lalu untuk perkiraan ini terkait dengan ketercapaian tadi kan sudah sampai ke tujuannya ya Pak ya. Dari apa yang sudah berjalan ini, kalau dilihat menurut Pak Dion, kesulitan apa sih yang terjadi atau yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung? Yang paling terlihat sih waktu itu kondisi siswa yang mungkin kurang excited buat mengikuti pelajaran, masih ada yang mengantuk, masih ada yang pasti itu geografi itu ngapain gitu, jadi kayak masih kurang tertarik gitu ke mengikuti pelajaran geografi itu sendiri. Oke, baik Pak Dion. Nanti suaranya agak kencang sedikit. Lalu terkait, karena tadi Pak Dion kan tahu ya alternatif, kalau ada kesulitan seperti itu. Ketika di dalam kelas nih, alternatif apa yang sempat Pak Dion lakukan nih dengan kondisi anak-anak yang tadi sebenarnya sudah ada ya, kayak muncul mengajak anak untuk saling membangkitkan motivasi dengan tanya jawab. Nah, apakah ada hal lain yang dilakukan Pak Dion ketika itu terjadi? Mungkin masih sama kayak tadi yang kan cuma sebagian anak yang mungkin tertarik gitu, sebagian lagi enggak, jadi biarkan anak-anak yang melibatkan saling menunjuk antara anak itu. Lalu saya berusaha untuk ini loh, kalau di geografi itu ada di kehidupan kalian sendiri itu, secara tidak sadar kalian udah ada di pelajaran geografi itu sendiri. Itu untuk langkah awal untuk menyampaikan apa itu geografi. Mungkin mereka bisa lebih tertarik ke materi-materi yang akan selanjutnya disampaikan. Oke, baik Pak Dion, dari beberapa hal yang tadi mungkin Pak Dion sudah sampaikan gitu ya Pak, lalu ada beberapa strategi yang dilakukan Pak Dion ketika melaksanakannya di kelas seperti itu ya. Hasil pengamatan sesuai apa yang Pak Dion harapkan ya ketika saya melakukan pra-observasi terkait tujuan pembelajaran agar bisa tercapai, sudah tercapai. Namun ada sedikit catatan nih Pak, biar mungkin di pertemuan selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik gitu ya Pak Dion ya. Apakah ada hal yang mungkin bisa dilakukan nih menurut Pak Dion terkait mungkin dari persepsinya, kemudian dari kegiatan inti dan kegiatan penutup agar anak itu tetap semangat nih Pak dalam melaksanakan
Nah, kalau rencana saya itu untuk kedepannya tuh sebenarnya di tiap materi itu berbeda-beda penyampaian. Ada yang nanti di misal di bab 2 itu ada kelompok, ketiganya ada menyampaikan poster, bab 4 ada praktek, misal untuk bikin peta. Dan seterusnya biar nggak monoton tanya jawab terus. Untuk kedepannya seperti itu sih. Bagus ya Pak, berarti sudah ada strategi ya yang ke depan biar nanti anak tidak merasa bosan begitu ya dalam pembelajaran geografi. Ternyata Pak Dian juga sudah menyiapkan strategi, tadi ada diskusi kelompok, kemudian ada juga project ya. Lagi kalau untuk project khususnya untuk anak-anak yang kinestetik kayaknya lebih nyaman sih dengan kegiatan yang project begitu ya Pak ya. Ada hal lain lagi terkait mungkin ada metode atau model pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Dion? Mungkin lebih meningkatkan kembali kayak menyampaikan lewat video atau audio visual itu biar nggak terlalu monoton teks di PowerPoint. Baik Pak Dion. Untuk hal yang tadi disampaikan Pak Dion nih, nah kapan nih yang mau Bapak lakukan nih? Seperti tadi membuat video ataupun membuat model project atau apa itu akan dilakukan untuk pertemuan kapan? Rencana itu untuk di pertemuan yang ketiga itu bakal lebih ke mereka akan menganalisis peta lalu membuat peta itu sendiri. Di pertemuan setelah pertemuan yang kemarin. Ketika nanti saat itu sudah berlangsung, apakah nanti akan ada model yang berbeda seperti pendekatan atau model diferensiasi, entah produknya atau modelnya seperti itu, atau kontennya atau prosesnya seperti itu? Jadi kalau untuk yang contohnya yang bikin peta itu nanti mereka menghasilkan produk peta dalam kertas kalkir itu. Oh, kertas kalkir ya anak-anak. Itu kelompok atau individu itu? Itu masih individu kalau itu. Nanti di materi selanjutnya bisa kelompok yang mereka bisa presentasi hasil analisis mereka sendiri. Contohnya untuk kemarin itu kita melihat analisis mengenai kerusakan lingkungan. Jadi mereka melihat sekitar lingkungan sini untuk dianalisis kembali oleh mereka melalui diskusi kelompok. Oke, baik. Terima kasih Pak Dion. Kalau menurut saya, kesan saya selama masuk di pembelajaran Pak Dion selama 90 menit sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kelasnya juga kondusif seperti itu. Saran saya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya yang mungkin bisa diterapkan atau nanti bisa dipakai Pak Dion seperti itu ya. Tadi sebenarnya sudah muncul sih dari Pak Dion sendiri ya, ketika Pak Dion nanti akan mencoba tidak hanya PowerPoint tapi akan menggunakan video gitu ya agar anak tidak bosan. Mungkin nanti itu bisa dicoba diterapkan di pertemuan-pertemuan. Kemudian karena ini kan pembelajarannya kan geografi ya Pak, mungkin anak lebih bisa mengenal lingkungan sekitar mereka seperti ya Pak. Mungkin ada diselipkan seperti ice breaking seperti itu. Jadi di sela-sela tanya jawab yang kemarin Pak Dion lakukan itu sudah baik dan mengajak anak yang memotivasikan tidak hanya dari sisi guru ya, tapi ternyata teman-temannya sendiri pun memberikan motivasi kepada mereka, yuk kamu dong, kamu yang jawab, saya tunjuk kamu, saya udah jawab terus tunjuk siapa, seperti itu baik kalau masih tetap dilakukan begitu ya. Jadi biar pembelajaran itu tidak hanya antara dari sisi guru dan murid saja, tapi semuanya terlibat ya dalam memotivasi. Guru memang perlu atau wajib di situ, tetapi ternyata ada nih peran teman-teman untuk saling memotivasi teman satu dengan yang lainnya seperti itu. Lalu terkait dengan model atau produk yang tadi sudah coba dilakukan Pak Dion terkait proyek, saya rasa itu juga pembelajaran yang baik juga. Semoga nanti bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, dari proyek itu apakah ada yang ingin dikembangkan lagi Pak Dion? Untuk kemasannya mungkin bisa ditempel di kelas itu di kata yang paling bagus yang presisnya. Mereka mendapatkan apresiasi seperti itu ya Pak ya. Lalu menurut Pak Dion dari proses seluruh rangkaian kegiatan ini kalau bisa direfleksikan menurut Pak Dion sendiri selama proses pembelajaran itu refleksi menurut Pak Dion apa yang menurut Pak Dion sudah baik dan nanti yang ingin Pak Dion tingkatkan? Kalau yang menurut saya sudah baik itu mungkin dari materi mungkin sudah hampir semuanya disampaikan ke peserta didik. Tapi kalau yang kurang mungkin gimana caranya mereka untuk hadir penuh di pelajaran geografi itu sendiri, itu masih perlu ditingkatkan kembali. Dengan cara hadir penuh ya Pak ya. Saya sampai ini agak sedikit nih Pak, kalau nanti untuk mencapai strategi hadir penuhnya apa nanti yang akan dilakukan Pak Dion? Jadi seperti mendiferensiasikan model metode pembelajaran jadi nggak monoton seperti itu. Jadi anak-anak makin tertarik ke geografi itu,
waktunya di hari ini terkait dengan kita bersama-sama ya Pak saling belajar juga terkait pelaksanaan pembelajaran dari Pak Dion. Tadi juga Pak Dion sudah memberikan muncul ya ide-ide sendiri untuk pembelajaran selanjutnya dan strategi-strategi yang akan dilakukan ke depan seperti itu. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga semakin antusias dalam proses pembelajaran kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Dion. Terima kasih. Observer akan mengamati apakah di kegiatan pembelajaran itu sudah dilakukan sesuai dengan sintak atau langkah-langkah yang ada di dalam RPP. Kemudian, apakah di dalam pembelajaran tersebut sudah mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid. Tentunya yang tahu, yang bisa melihat kan orang yang ada di luar. Karena orang yang ada di luar seperti observer ini, dia mengamati nih gayanya Pak Dion dalam menyampaikan, kemudian mungkin ekspresinya anak, sikapnya anak pada saat mendengarkan, seperti itu. Apakah anak ini antusias atau tidak? Apakah anak ini gembira atau penuh tekanan, seperti itu. Yang paham orang yang ada di luar. Biasanya orang yang ada di luar itu lebih paham, lebih jago ya. Komentar, namanya orang komentar itu pasti lebih jago. Orangnya video begini. Sebenarnya bukan untuk mengejas, bukan untuk mengejas Pak Dion, enggak, tapi ini untuk perbaikan pembelajaran sebenarnya. Makanya nanti di selesai observasi, seorang observer ini akan memberikan umpan balik ke Pak Dion. Gimana Pak Dion perasaannya, gimana anak-anaknya, kemudian ada nggak sih yang kira-kira kayak Pak Dion, seharusnya saya mau nyampein tapi tadi nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Karena anak-anaknya nggak seperti ekspektasi yang saya bayangkan. Saya pengennya anaknya begini, ternyata anaknya nggak bisa. Akhirnya saya improvisasi dan sebagainya. Kan banyak tuh. Kadang sesuatu yang kita sudah rencanakan aja bisa gagal. Apalagi nggak direncanain. Seperti itu. Artinya ketika perencanaan kita gagal dalam merencanakan sesuatu, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Kalau misalkan kita gagal merencanakan sesuatu, sebenarnya kita sedang merencanakan suatu kegagalan. Karena yang sudah direncanakan matang aja, yang namanya dalam kondisi lingkungan belajar yang mungkin berubah ya, berbeda ya. Kalau kita lihat yang ada di depan ini, misalkan di luar ini kan ada orang bermain bola ya. Mungkin Pak Ganjar ini sudah menyiapkan nih strategi pembelajarannya untuk bola dan sebagainya. Ternyata bolanya kurang. Jadi kan dia nggak bisa dengan bola banyak. Akhirnya dia mengganti strategi. Sudah ganti strategi dengan 1-2 bola, ternyata lapangannya outdoor. Kemudian hujan. Berarti kan pindah strategi lagi nih. Akhirnya ganti di ruangan. Di ruangan kan nggak mungkin pakai bola sepak. Akhirnya gimana caranya? Dia pakai bola yang lebih soft gitu kan, yang bisa dimainkan di ruangan dan tidak membahayakan, tetapi teknik menendang bisa, teknik dribbling bisa. Kan intinya kan dia bisa menendang sama bisa mendribbling. Bolanya itu kan medianya diganti pakai balon atau bola yang lebih soft sehingga kalau misalkan terkena kaca itu tidak membahayakan. Seperti itu. Sama di pembelajaran di kelas pun juga pasti ada hambatan. Apalagi kita menggunakan media elektronik, kemudian jaringan internet. Ya, kita sudah buat pam-pam begitu bagusnya dengan slide tayangan yang mungkin akan membuat anak menarik, dan pelaksanaannya mati listrik. Atau kabelnya atau laptop kita ngehang, kok nggak bisa, tadi udah bisa gitu kan, masih bisa dan sebagainya. Makanya guru itu punya alternatif kedua, alternatif ketiga, gimana caranya. Nah, itu memang pengalaman ini berbicara di situ. Mungkin Pak Dion kan ngajar juga nggak setahun 2 tahun, sudah lama. Variasi pembelajaran tentunya, media pembelajaran yang tentunya berpihak kepada peserta didik ini bisa tersampaikan. Makanya tadi pas observasi Pak Dion karena sebagai pelaku ya yang ada di lapangan ketika di supervisi pada saat pasca observasi dia
mengungkapkan seperti ini, ternyata dalam pembelajarannya ada anak yang seperti ini, kemudian saya mengatakan seperti ini. Menurut kita memberikan umpan balik ketika anak-anak kurang antusias, anak harus diberikan energizer, harus dicas, ya kan? Anak harus dicas, karena biasanya orang duduk itu nggak boleh lebih dari sekian menit gitu kan, harus bergerak, karena yang namanya manusia hidup itu bergerak. Namanya hidup itu kan bergerak, ketika sudah tidak bergerak kan mati. Makanya kalau dalam pembelajaran mungkin penting banget yang namanya ice breaking, kan kita tidak mungkin duduk 30 menit begini, kita harus menggerak ini dalam rangka untuk melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika aliran darah ini kaya dengan O2, tentunya anak-anak menjadi sehat lagi. Nggak usah lama-lama, 1 menit bergerak seperti itu, atau ice breaking kemudian mulai. Nah itu umpan balik yang bagus tadi dari kita. Nah, saya berharap dalam kegiatan coaching seperti akademik, Adion sebagai rekan sejawat yang membantu Gunung Vita sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang melakukan pendidikan, mudah-mudahan ilmunya ini terus bermanfaat dan dikembangkan. Saya sebagai PP juga terima kasih Pak Dio sudah membantu Bu Novita, karena tanpa Pak Dio Bu Novita nggak lulus. Ini salah satu Terima kasih ya Pak Dio. Saya gini Pak Dio, ini cerita ya, saya CGP angkatan 5 Pak Dio. CGP angkatan 5 itu tentunya waktu itu juga masih di DKI baru pertama, dan ini apa sih, ini program apa sih, sampai segitu hebohnya sampai menteri ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah masing-masing, kemudian daerah kepada dinas kepada sudin kepada kepala sekolah. Ini CGP ini aset, calon guru penggerak itu aset guru masa depan, guru yang nanti akan memberi pembelajaran yang berbeda kepada anak. Tolong difasilitasi sekolah, sudin tolong difasilitasi, dinas tolong difasilitasi, jangan dihambat. Apa yang dibutuhkan oleh CGP dalam memenuhi pendidikannya harus difasilitasi. Salah satunya adalah Pak Dion. Pak Dion ini merupakan rekan sejawat yang tentunya diberikan tugas kepada oleh kepala sekolah, kan Pak Mul sudah menugaskan. Nggak mungkin Pak Mul nggak menugaskan Pak Dion ada di sini, karena Pak Mul juga diinstruksikan oleh sudin dan dinas ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan seperti itu. Benar, biasanya Pak Dion luar biasa nih. Ya artinya Pak Dion, biasanya udah pernah disupervisi gitu kan. Nanti saya akan bisa mensupervisi yang lain dan sebagainya. Karena supervisi ini adalah refleksi buat diri kita sendiri sebetulnya. Bukannya mengejas kita itu sudah baik atau belum baik. Karena sesungguhnya yang namanya guru itu udah kayak guru pasti benar. Di masyarakat, apalagi di masyarakat Bu ya. Bu guru, pagi Bu guru, selamat siang Pak guru, gitu kan. Pak guru, tolong dong, Pak guru bantu dong. Kenapa? Karena sosok guru ini dong. Guru ada orang lain. Guru itu orang lain. Jangankan di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tetangga rumah gitu kan. Pak guru, izin Pak guru, tolong dong Pak guru ajarin saya ini. Padahal kita nggak bisa. Tapi yang namanya masyarakat tahunya yang namanya guru itu serba bisa. Serba bisa guru. Apalagi kalau misalkan di sekolah negeri yang namanya PPDB, apa namanya, daftar peserta didik baru ya. Peserta didik baru itu sebenarnya nggak semua guru tahu. Yang tahu hanya manajemen. Karena jadi panitia. Ya manajemen itu yang menjadi panitia. Aturannya seperti apa, batasnya seperti apa, usianya, kemudian waktu mengunggahnya terlambat hari atau dan sebagainya. Itu yang tahu panitia atau manajemen. Guru yang lain nggak tahu. Tetapi kadang-kadang di lingkungan kita juga ditanya, Pak, PDB gimana sih caranya? Gimana sih loginnya? Gimana sih cara mendaftarnya? Kan semua online. Mau nggak mau kita belajar. Karena kita guru kan. Akhirnya kita bisa jawab.
bagus ya Pak Dion. Kemarin saya di area sama Pak Dion untuk segera aktivasi akun dan sebagainya. Padahal Pak Dion juga belum belajar. Karena guru itu apa namanya, cerdasnya cerdas sehari. Dia udah tahu, paham, besok mau ada kegiatan pakai gini. Seperti itu. Terima kasih Pak Dion sudah membantu guru kita, karena guru kita lulus, saya juga senang sebagai PP juga senang. Jadi satu tim kita nih, Pak Dion, guru kita, saya sebagai PP. Seperti itu. Nanti lebih lanjut nanti pada saat di PI Eropa 5 nanti kita akan lebih menggali terkait tentang baca. Karena kan Pak guru kita kan sudah mengembangkan mungkin praktisi di sekolah ya, maupun di luar sekolah yang nanti kita bisa kembangkan lagi. Tentunya untuk kemajuan sekolah. Kalau guru-gurunya mengembangkan komunitas praktisi kan tentunya guru tersebut memiliki potensi lebih dibanding guru yang lain. Ya, prinsip guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan itu tercapai. Jadi kalau misalkan tergerak itu dari diri kita sendiri, bergerak itu kita mau untuk mencoba, mau untuk melakukan dan menggerakkan, kita mau mengajak teman-teman. Lagi mengenal kita menjadi guru penggerak berarti mengajak. Ayo sama-sama bergerak. Sama seperti Paskibra. Kalau saya lihat Paskibra itu bukan lomba bagus-bagusan jalan, bukan lomba cepat-cepatan jalan, tetapi lomba serempaknya jalan, seragamnya jalan. Paskibra kan anak jatuh. Kita bisa menggerakkan sama satu komunitas, bergeraknya bareng-bareng. Mau lambat bareng semua, mau cepat bareng semua, mau sedang bareng semua. Kelihatannya enak. Tapi kalau misalkan Paskibra ada 9 orang, 2 di depan, 7 ada di belakang, nggak kompak. Gitu. Seperti itu. Makasih Pak Dion, Bu Novita, saya rasa untuk sudah cukup. Semoga nanti bisa dikembangkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Novita pada Pak Dion, pendernya. Ini adalah suatu kegiatan supervisi akademik yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai seorang guru. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak.